Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah hari ini akan mengingat dan merayakan hari ulang tahun pelayanan kategorial Gerakan Pemuda yang ke-71. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini dilayani oleh Bapak Pendeta Sandino Sarjana Teologia. Kasih Tuhan yang tidak berkesudahan telah menembus batas-batas waktu, tempat, dan budaya. Tuhan menghimpun kita semua dalam persekutuannya yang kudus. Kasih yang sama telah meneguhkan hati kita semua untuk menempa diri dalam gerakan pemuda GPIB. 15 Juli akan selalu diingat sebagai hari ketika Tuhan menjadikan para pemuda sebagai rekan sekerjanya untuk membangun tubuh Kristus. Kami berharap kakak-kakak gerakan pemuda saat ini mampu mengatasi setiap masalah, agar nanti kami dapat berdiri dengan kuat menghadapi masalah yang akan datang. Mari kita berdiri menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dari surat 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 11 yang mengatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat,
dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Doa hari ini. Dengan kerendahan hati, mari kita mengakui kegagalan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerjanya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani-Mu. Namun dalam pelayanan ini kami tak sepenuhnya mampu untuk meneladani kehidupan Sang Putra yang kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami dikekang oleh diri kami sendiri, sehingga tak mampu melampaui batas untuk membagikan kasih-Mu. Bagaikan seorang ibu, Engkau mengasuh kami agar kami siap untuk mandiri, tetapi kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami untuk menjadi mandiri secara rohani. Kami membatasi mereka untuk turut membangun tubuh Kristus. Sebagai rekan sekerjamu, Engkau lengkapi kami dengan berbagai talenta untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Namun, kami sering tidak mau mendengar suara-Mu, sehingga talenta yang Kau berikan kami simpan untuk diri kami sendiri, bahkan tidak mau kami kembangkan. Namun kasih-Mu yang tak terbatas itu terus merengkuh kami dalam dekapan kasih. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, inilah kami umat-Mu yang telah siap sedia mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami umat-Mu siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14-18 yang menyatakan, Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi mendengar pembacaan Alkitab tentang salah satu perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang talenta. Nah, apa sebenarnya talenta itu? Yang pertama, talenta itu adalah sebuah ukuran berat yang bisa dikaitkan bahwa 1 talenta itu ada sekitar 34 kg perak, ya. Nah, karena untuk menghitung sesuatu, nilai sesuatu barang itu, alat ukurnya adalah dengan perak atau uang perak, ya. Jadi 1 talenta 34 kg, ya. Dan itu artinya ada 34.000 gram uang perak. Dan setiap gram uang perak itu harganya kalau dikonversi rupiah ya sekitar 13.000. Nah, itu artinya kalau yang pertama itu bisa diartikan 1 talenta itu 34.000 gram dikali 13.000 rupiah ada sekitar 442 juta. Nah, ini yang pertama, kalau mau menghitung nilai 1 talenta itu dengan cara seperti itu. Dan yang kedua, menilai talenta yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini bisa diartikan juga upah harian, ya. Nah, upah harian, berdasarkan upah harian, ya. Berdasarkan upah harian,
pekerja harian, ya, pada masa Tuhan Yesus itu dihargai satu hari itu 1 dinar, ya. Nah, kalau 1 dinar itu dikonversi, ya, ke kita dalam arti gaji atau upah pekerja harian 100.000 lah, begitu ya, orang bekerja harian. Nah, berarti kalau 1 talenta itu nilainya, kalau dikonversi ke dinar itu ada 6.000 dinar, ya. Nah, jadi 1 talenta itu 6.000 dinar. Nah, jadi dengan 6.000 dinar atau 1 talenta itu, nah kalau kita hitung berdasarkan upah harian, ya, karena 1 dinar itu 1 hari, nah berarti untuk 1 talenta itu dihargai 100.000 kali 6.000, ya. Nah, karena 1 talenta 6.000 dinar dan 1 dinar itu 100.000, berarti 1 talenta itu 600 juta, ya. 6.000 kali 100.000 atau setengah miliar lebih. Nah, Bapak Ibu, kita membayangkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini sebenarnya sesuatu nilai yang sangat besar, ya. 1 talenta, 2 talenta, ya, kemudian 5 talenta, itu nilai yang cukup besar. Jadi orang yang mendapatkan 5 talenta, mendapatkan 2 talenta dan 1 talenta itu karena tuannya ini mengerti dan memahami hamba-hambanya ini. Yang dipercaya ini mereka mampu melakukan dan mengembangkan apa yang telah dimiliki mereka. Yang dikasih 5 talenta, tuannya ini tahu pasti mampu untuk mengembangkannya dengan tanggung jawab yang 5 talenta tadi. Yang dikasih 2 talenta percaya juga pasti sanggup untuk melakukan dan memberdayakan yang 2 talenta itu. Demikian juga yang 1 talenta, ya, Tuhan ataupun tuannya tadi percaya bahwa dia mampu mengembangkan tanggung jawab yang diberikan sebanyak 1 talenta tadi. Nah, jadi ini bukan berdasarkan pilih kasih, ada dikasih yang lebih banyak dan lebih sedikit, tetapi tuannya ini melihat kemampuan masing-masing, ya. Jadi dia tidak diberikan yang besar bagi yang kemampuannya kecil, tetapi juga diberikan yang kecil sesuai dengan kemampuannya seperti itu, namun mampu mengolah dan mengembangkannya dengan baik. Nah, kalau orang yang diberikan 1 talenta itu pun bagi kita sekarang ini, kita bayangkan kalau kita dikasih kepercayaan untuk mengelola uang sebanyak 600 juta. Nah, saya nggak pernah melihat uang sejumlah itu, ya. Tetapi dia pasti akan berusaha bagaimana cara saya mengembangkannya ini dengan baik dan memperoleh hasil. Tetapi apa yang kita lihat dari perumpamaan tadi, yang 1 talenta tadi hanya menyimpannya di dalam tanah. Dia tidak mau mengolahnya. Ada beberapa alasan pasti. Yang pertama tadi dikatakan pasti dia takut, ya. Jangan-jangan nanti apa yang saya kembangkan dari titipan tuannya ini malah justru saya nanti tekor, begitu kan, rugi. Nah, sehingga ya udah nggak usah, nanti kalau pulang saya balikin saja. Nah, tetapi ketika tidak diolah dan diusahakan seperti itu, sebenarnya bisa juga kalau kita, wah ini kita depositokan saja sudah hasilnya banyak, begitu kan. Tapi mungkin juga takut, wah jangan-jangan nanti rugi. Nah, mungkin banknya nanti bangkrut, ya malah nanti rugi, nanti nggak digantikan. Nah, bisa juga begitu, ya, mungkin pikirannya. Tapi yang jelas dia tidak mau melakukan sesuatu untuk usaha apapun juga, pokoknya dia simpan saja. Nah,
Jadi kita melihat di sini bahwa si Tuan ini tahu bahwa yang dipercayakan kepadanya mampu untuk dikembangkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita pun demikian. Kita sebagai anak-anaknya, sebagai bagian dari hamba dan para pelayan-pelayan yang juga di tengah kehidupan kita masing-masing, kita dipercayakan juga dengan talenta, dengan kemampuan, dengan tanggung jawab yang masing-masing itu antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada orang yang diberikan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan cepat. Ada juga yang lambat dan juga sedang-sedang. Dan bentuknya juga, macamnya juga beda-beda. Apa yang saya mampu lakukan belum tentu bisa juga Bapak Ibu lakukan. Tapi satu profesi yang sama pun belum tentu setiap orang mampu untuk melakukannya juga sama hasilnya. Namun yang jelas di situ kita melihat ada sesuatu yang sangat penting yang dipercayakan kepada kita agar kita kembangkan dan kita olah dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, misalnya kita diberikan kemampuan untuk memainkan alat musik, ya. Atau bisa juga kita belum tahu sama sekali yang namanya alat musik itu, tetapi kita mau belajar dan kemudian mencoba terus melatihnya dan akhirnya mampu. Bisa, aduh saya nggak punya uang untuk biayanya. Nah, kita lihat di media online, ya, internet banyak sekali juga kita bisa belajar secara mandiri dari YouTube. Ada orang-orang yang dengan sukacitanya membagikan ilmunya, bisa kita melakukan dan melatihnya dengan baik. Orang yang menyanyi, aduh aku nggak bisa nyanyi lagu ini, lagu kitab bakti ini susah nomor sekian, Kidung Ceria susah, Kidung Jemaat yang itu juga susah. Kalau nanti ada lagu seperti itu, udah diganti saja Pak Pendeta. Ya. Susah itu, ya. Besok lagi, susah lagi. Akhirnya apa yang kita bisa tahu? Nggak ada, ya. Ya cuma itu saja. Nah, apakah mau seperti itu? Nah, ini namanya memendam. Padahal kita mampu untuk melatihnya dan mencobanya, menyanyikannya dan mempersembahkannya bagi Tuhan. Bisa akhirnya. Nah, itu kita melihat di situ. Nah, juga banyak hal di dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak mau melatih, tidak mau mempelajari, tidak mau mengolahnya, ya, tidak mau takut untuk salah, takut untuk nanti rugi, dan akhirnya ya kita takut untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi artinya ketika kita melakukan tadi dengan disiplin, juga dengan tanggung jawab, juga dengan keyakinan iman dan percaya pada Tuhan, maka bisa berproses dengan baik. Nah, ini bisa berlaku bagi setiap anak-anak, remaja, pemuda, dan juga orang dewasa, orang tua dan lansia pun begitu juga. Tuhan memberikan kemampuan kepada kita masing-masing yang antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, nah khususnya juga pada saat ini ketika kita menghayati hari ulang tahunnya GPIB, khususnya Gerakan Pemuda, ya, ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-71. Nah, kita bisa melihat banyak karya Tuhan yang telah ditunjukkan bagi gerejanya, khususnya bagi GPIB dan teristimewa bagi Gerakan Pemuda. Nah, Gerakan Pemuda yang sekarang ini nanti akan nampak di dalam karyanya di kemudian hari. Dan yang terjadi zaman dulu itu adalah karya dari pemuda yang pada saat itu telah melakukan banyak karya dan perjuangannya. Itu artinya bahwa kehidupan kita saat ini, waktu ini harus kita pergunakan dengan baik. Kita harus mampu bertanggung jawab untuk mempersembahkannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, sehingga
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ada peran yang ingin kita nyatakan melalui setiap tanggung jawab kita masing-masing. Baik anak-anak, remaja, pemuda maupun juga orang tua di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, sehingga dengan meyakini bahwa Tuhan telah memberikan setiap kemampuan yang sudah ada di dalam diriku, dan kapan itu aku harus nyatakan. Kalau kita hanya berpikirnya, waduh, aku nggak bisa itu, wah dia kan memang bakatnya seperti itu, wah dia kan memang bisa belajar di sana di tempat yang bagus, saya cuma belajar di tempat seperti ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa, mungkin saya menjadi orang yang pintar. Tidak seperti itu. Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya berproses terus dalam kehidupan ini ketika diberikan talenta, diberikan bakat, diberikan kemampuan, diberikan potensi agar kita gunakan dengan baik. Nah inilah artinya Tuhan bukan hanya melihat kepada hasilnya. Hasilnya kamu saya kasih 5 talenta, kamu nanti harus dapat 5 talenta ya, 5 talenta lagi, kamu harus dapat 10 talenta, kamu harus dapat 20 talenta. Enggak seperti itu. Jadi kasih 1 pun juga kamu harus dapat 2 talenta, harus dapat lebih. Juga tidak. Yang penting kamu harus kembangkan, kamu usahakan dengan baik. Kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang saya berikan ini. Tuhan begitu kan? Nah, tetapi yang terjadi adalah tidak. Yang melakukan hanyalah yang dapat 5 talenta dan 2 talenta. Yang 1 talenta tidak melakukan sesuatu. Tadi dengan perasaan takut seperti itu, dan juga ya dia nggak mau, susah-susah, nggak mau berusaha. Nah, Tuhan melihat prosesnya. Kalau yang dilakukan belum berhasil, ya Tuhan melihat sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bahwa kita tidak main-main dengan talenta, dengan potensi, dengan kemampuan itu. Kita tidak menyia-nyiakannya, tapi kita melakukannya dan mengupayakannya dengan baik. Nah, jadi nggak usah takut untuk mengembangkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Nggak usah takut untuk melatihnya, nggak usah takut untuk belajar. Nah, kita yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita. Orang yang tekun belajar, Tuhan tidak sia-siakan, pasti akan ada hasilnya. Orang yang terus berjuang ketika dia jatuh dan bangkit lagi, melakukan lagi, dan meyakini dengan percaya pada Tuhan serta minta pertolongannya Tuhan, maka Tuhan juga akan menopangnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat kisahnya Raja Daud ya. Raja Daud itu bukan hanya pintar dalam memimpin pemerintahan, pintar dalam strategi perang, tetapi juga dia diberikan talenta-talenta yang lainnya. Apa? Memainkan musik. Bisa dikatakan dia sebagai musikus. Dia juga sebagai seorang penyanyi. Wah, bisa dikatakan juga sebagai artis ya, penyanyi. Nah, bukan hanya penyanyi itu di dalam dunia di luar ya, tetapi juga di dalam gereja pun itu juga sebagai penyanyi ataupun pemusik, itu adalah berkat karunia Tuhan. Tetapi juga dia mempunyai peran sebagai seorang aktor. Wah, memainkan peran ya. Nah, itu dilakukan. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur ya, kitab Mazmur khususnya Mazmur 34, di sana dikatakan ayat yang 1 ya. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, kita tahu bahwa Raja Daud punya potensi talenta sebagai seorang aktor memainkan peran seperti itu. Nah, itu berguna sebagai di saat apa? Ketika dia menghadapi bahaya, dia memerankan peran itu dan akhirnya dia selamat. Ya. Padahal sudah di depan musuhnya, Raja Akis, Raja Gad, yang harusnya tahu, wah ini musuhku, ini berbahaya, ini harus aku bunuh. Tetapi karena dia punya talenta seperti itu, dia selamat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan sia-siakan kesempatan yang ada sekarang ini untuk belajar mengembangkan setiap potensi dan talenta kita. Mungkin hasilnya ketika kita mampu melakukannya bukan saat ini kita dapat lakukan, tetapi mungkin di suatu saat nanti. Nah, kalau teman-teman kita ini yang belajar dan berlatih dengan multimedia misalnya. Nah, bukan hanya ketika digunakan saat ini, saat melakukan ibadah daring misalnya,
Tetapi pada suatu saat mungkin di masa depan mereka bisa menggunakan dan melakukannya itu juga untuk kemampuan mereka yang lainnya, mendukungnya, menopangnya. Mereka mau melakukan sesuatu, aku sudah punya pengalaman nih dulu nih, waktu saya pemuda di gereja, ya, menjadi tim multimedia. Nah, itu sesuatu yang berguna pada suatu saat. Mungkin sekarang ya kita berlelah-lelah dan terus belajar dan akhirnya mengerti dan misalnya juga mengedit dan sebagainya. Nah, ini suatu proses yang sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap orang. Saya pun juga begitu ya, belajar mengedit begitu ya. Nah, tapi itulah, siapapun bisa, karena kita belajarnya bukan dari mana, dari guru, enggak. Ada di semuanya Tuhan sediakan di media. Nah, Bapak Ibu, pilihlah juga media yang baik untuk belajar yang baik. Nah, dan kembangkanlah potensi untuk sesuatu kebaikan kita, bukan hanya saat ini tapi juga masa depan. Mari kita bersama-sama melihat masa depan kita dengan potensi-potensi yang ada bagi kita untuk kita kembangkan, sehingga bermanfaat bagi diri kita, bagi sesama kita, bagi gerejanya, bagi masyarakat, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan dan diberkatilah kita semuanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya undang untuk berdiri, untuk bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing, marilah kita mengatakannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar. Kiranya firman yang kami dengar ini dapat berguna dalam setiap langkah di kehidupan kami ke depannya, dalam menghadapi segala pergumulan dan tentunya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau mau memberkati bangsa ini menjadi negara yang kuat dan maju. Hindarkan dari segala bencana alam dan wabah atau virus yang dapat mengancam kehidupan kami. Apalagi pada saat ini kami sedang berjuang dan bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Bentengilah dan peliharalah kami agar segera terhindar dari serangan virus corona ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini. Bagi saudara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini, gantikanlah baginya penghidupan yang layak, supaya tak ada lagi kesengsaraan yang terus bertambah karena corona. Semoga Engkau juga menganugerahkan kepada kami perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menghadapi pandemi ini. Tentunya kami berdoa agar penyakit corona ini bisa segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya. Demikian juga untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Berkati dan berikan hikmat kepada mereka dalam memimpin bangsa ini, baik di tingkat pusat maupun di Kabupaten Banyuwangi. Sertai mereka di setiap langkahnya untuk menerapkan aturan-aturan yang baik demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, terutama di dalam menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk semua gereja dan jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi, terutama para pelayan-Mu yang senantiasa melayani-Mu. Kiranya Engkau beri kekuatan dan kesehatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu meskipun di dalam kondisi pandemi ini. Bahkan untuk ibadah-ibadah yang saat ini dilakukan secara daring, Tuhan, Engkau mau memberkatinya. Tidak lupa kami juga mengucap syukur secara khusus untuk Gerakan Pemuda yang pada tanggal 15 Juli usianya bertambah 1 tahun menjadi 71 tahun. Kami tahu semenjak Gerakan Pemuda terbentuk, Engkau selalu mendukung kami, Engkau selalu menyertai kami. Perjalanan 71 tahun tentunya merupakan perjalanan yang panjang. Begitu banyak persoalan, begitu banyak pencapaian, tapi kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu tidak akan berhenti. Engkau akan selalu menopang kami. Bapa yang makasih, kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan setiap pergumulan yang sedang dihadapi, khususnya bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit dan membutuhkan pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Suwaryo, Ibu Daniel Talapesi, Oma Mari de la Croa, Oma Katik Susanto, Oma Erna Manalif, Oma Welce Tuwaidan, Bapak Herman Wahyudi, Oma Mari Tutuarima, Ibu Eli Munari, Ibu Ingrid Rooroh, Ibu Agustini Kalendesang, Ibu Esther Pangumpia, Ibu Umi Narsih, Bapak Sugeng Haryadi, Saudara Ferdi, Bapak Sumardi, suami dari Ibu Yuli Aror, demikian juga Ibu Yuli Aror, Cia. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang menggumuli pergumulan atas sakit penyakit sedang mereka hadapi, maupun mereka juga yang sedang membutuhkan pemulihan. Biarlah Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Dan secara khusus ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami juga yang sedang bergumul dengan pergumulan mereka untuk menghadapi pandemi COVID-19, biarlah Tuhan juga turut campur tangan. Mereka yang sedang berproses membutuhkan penyembuhan dan pemulihan, Tuhan juga memberkatinya. Teristimewa juga bagi setiap petugas-petugas kesehatan, Tuhan pun juga menopang dan menolong mereka untuk terus dengan semangat memberikan pelayanan mereka bagi setiap masyarakat. Bapak makasih, kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah karya dan pelayanan gereja-Mu, khususnya ya Tuhan GPIB di tingkat sinodal, MUPEL maupun juga Regio 4, dan secara khusus untuk GPIB Immanuel Banyuwangi dalam karya dan pelayanannya di tengah-tengah jemaat-Mu, khususnya di masa pandemi ini.
Dan di masa darurat COVID-19, biarlah melalui ibadah daring ataupun pelayanan-pelayanan yang ada, nama Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan, firman-Mu terus juga diberitakan bagi umat-Mu. Dan kami sebagai umat-Mu juga terus mengambil bagian di dalam karya dan pelayanan ini. Dan terutama untuk mengembangkan bakat dan karunia-karunia yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami, mewujudkan kehendak Tuhan bagi karya dan pelayanan kami. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari Minggu ini, demikian juga di dalam minggu-minggu ini, Tuhan memberkati mereka, baik yang ulang tahun kelahiran maupun juga perkawinannya, dan Tuhan menopang setiap anak-anak-Mu ini. Dan khususnya bagi anak-anak kami yang sudah memulai pelajaran di sekolah, Tuhan juga memberkati proses belajar mereka, guru-guru mereka, dan Engkau pimpin di tengah-tengah proses belajar. Dan secara khusus kami pun juga berdoa untuk Sekolah Petra, Lembaga Pendidikan Yapendik GPIB, khususnya di Immanuel Banyuwangi. Biarlah Tuhan memberkati karya dan pelayanannya juga. Bapa, kami berdoa untuk setiap janda, duda, dan anak terlantar, memberkati dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang penuh kasih menopang dan menolongnya. Ya Tuhan, kami menyadari akan kekurangan kami, akan keterbatasan kami, dan kami mau menyerahkan seluruh doa permohonan kami ini, dan kesempurnaannya hanyalah ada di dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amen.
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita bersyukur karena Tuhan atas kasih-Nya yang tak berkesudahan bagi kita. Bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang diberikan oleh-Nya untuk turut membangun tubuh Kristus. Mari persembahkan diri dan karya kita dengan mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdiri untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu. Inilah seluruh hidup yang kami persembahkan bagimu. Tolonglah kami untuk memelihara hati dan pikiran kami di sepanjang hidup yang kami jalani. Pakailah hidup kami untuk terus mewartakan kuasa-Mu. Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk menyatakan damai sejahtera-Mu bagi segenap ciptaan. Amin. Mohon perhatian untuk warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 18 Juli 2021.
Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Sandino STH, kepada Kantoria, organis, operator, dan tim multimedia. Demikian juga ucapan terima kasih kepada seluruh warga jemaat dan para simpatisan yang sudah berperan aktif di dalam ibadah dan menyalurkan persembahannya melalui GPIB Immanuel Banyuwangi. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan persembahan saudara, dan kami sangat merindukan Bapak Ibu Saudara untuk ikut serta di dalam kegiatan pelayanan selanjutnya. Dan bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat langsung ke kantor pada setiap jam kerja, kecuali hari Senin karena kantor libur. Selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Banyuwangi mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun antara tanggal 18 sampai dengan 24 Juli 2021. Dan selalu mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat 10 yang demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara-saudara. Dan ibadah Pelkat dalam rangka PPKM darurat, maka Pelkat, PAPTGP, PKP, PKB, dan PKLU, ibadah dilaksanakan secara daring melalui Zoom. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat, pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menjaga dan menyertai kita. Sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan oleh-Nya. Rekan-rekan muda, di pertambahan usia Pelkat GPGBIB ke-71 tahun, dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terus terjadi. Kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita. Kita pelayan kategorial Gerakan Pemuda GPIB atau yang biasa disebut dengan GP, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB, sebagai umat Tuhan yang dihadirkannya di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang majemuk, baik suku, agama, ras, maupun antar golongan, merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan, tantangan yang akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan, mari tunduk, berdoa, memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini, ada keterbatasan bergerak melangkah melayani. Namun, ada juga peluang membentang untuk GPGPIB.
Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021 sampai 2022, menguatkan tantangan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 10. Mari GPIB berkarya tanpa batas, memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas dan justru tanpa batas, beribadah memuji dan memuliakan Tuhan secara virtual, kunjungan secara virtual, membaca dan merenungkan firman Tuhan menggunakan Sabda Bima Pemuda online, mengikuti pembimbingan materi bina tingkat dasar, tingkat lanjut dan tematik yang dilaksanakan secara daring, webinar, dan berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi, menghasilkan karya positif tanpa batas waktu dan lingkup. Untuk mewujud nyatakan misi kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan muda, pada kesempatan ini, Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020 sampai 2022 di lingkup jemaat dan lingkup mupel. Semangat dengan tulus dan jujur, berkoordinasi dengan majelis jemaat atau BP Mupel, saling menopang, saling menguatkan, agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis, serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan dimanapun dan kapanpun gerak layan kita. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, inteligensi, dan terutama kesehatan fisik, perketat protokol 5M COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Salam sehat. Selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda ke-71. Tuhan Yesus memberkati gerak langkah kita bersama. Dirgahayu Pelkat GPIB. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015 sampai 2020, Dewan Gerakan Pemuda GPIB. Cynthia J. Santoso, Rolando C. Laupeti, Welma H.C. Pesi, Vivianita Sadimun, Iren A. Inkirewang, Gary E. Segala, Donald J. Salokori, dan Kesha M. Mahulete. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Mari kita meninggalkan tempat kita pada saat ini untuk menjalankan tugas kita masing-masing dalam kehidupan ini, baik di dalam rumah tangga maupun juga di dalam karya hidup kita di tengah dunia ini, dan mempercayakan bahwa Tuhan menopang kita semuanya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi 101 bait pertama dan ketiga.
Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.